Baik, materi berikutnya yang akan kita bahas adalah bagaimana perlakuan pajak, khususnya PPh, atas aset yang namanya investasi. Ya, jadi pendekatan yang saya pakai langsung saya cuplik beberapa aset ya yang terkait dengan investasi, lalu langsung saya lihat aturannya, langsung saya berikan petunjuknya. Nanti kita belajar banyak lewat latihan ya. Nanti kita belajar banyak lewat latihan. Secara umum ini adalah penghasilan-penghasilan tertentu yang kemudian masuk sebagai bagian dari penghasilan yang dikenakan PPh final. Tidak semuanya berasal dari investasi. Makanya yang kuning-kuning ini kan bukan investasi ya. Ini yang terkait dengan pekerjaan nih. Ya termasuk mungkin yang di belakang ya. Ini yang terkait dengan pekerjaan. Tapi intinya ini adalah semua penghasilan, semua transaksi yang dikenakan PPh final. Jadi dari sisi pengenaan pajaknya ini semua dikenakan PPh final. Tapi dari sisi sumbernya ya ini dari pekerjaan ya, sementara yang ini dari usaha. Ya, ini dari usaha. Jadi yang kuning-kuning ini gak saya bahas karena bukan investment activity ya, bukan investment activity. Tapi untuk diketahui, ini semualah yang dikenakan PPh final. Ini yang akan kita bahas satu-satu ya. Ada satu kotak yang saya hapus yang berbeda dengan materi sebelumnya, itu dividend. Ya kan? Di UU Ciptaker termasuk di UU HPP kan dividend itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari penghasilan yang dikenakan PPh. Ya, tapi memang ada syarat dan ketentuan yang jauh lebih jelimet dibandingkan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu kan bukan jadi objek pajak buat WP Badan selama punya kepemilikan 25%, ya kan? Kalau buat orang pribadi kena PPh final 10%. Kalau sekarang enggak, asal bla 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 gitu ya, memenuhi definisi-definisi yang ada di undang-undang. Berarti kalau tidak memenuhi definisi yang ada di undang-undang, ya tetap jadi objek PPh, tapi tidak lagi masuk di PPh final, ya. Ya kalau tidak diatur secara khusus berarti dia masuk di self assessment tax. Akhir tahun saya harus laporkan sebagai bagian dari penghasilan neto atau bruto. Yang pertama kita lihat ya, bunga deposito dan tabungan ya, juga sertifikat Bank Indonesia. Oke, ini aturan-aturan pelaksanaannya. Kalau dia masih tertulis di sini walaupun lama, contohnya 2000 ya, dibandingkan ini 2015, artinya 2015 ini hanya menambahkan beberapa pasal dari PP 131. Tapi kalau seandainya PP ini benar-benar menggantikan yang kiri, ya ini harusnya hilang. Jadi saya sengaja tulis semua peraturan pelaksanaan yang masih relate, supaya ini menggampangkan Anda ya untuk mencari perlakuannya. Karena di sini yang saya berikan kan tidak perlakuan detailnya, tapi perlakuan-perlakuan signifikan dan pentingnya. Termasuk kalau Anda pengen ya kritisi slide saya, monggo nanti. Oh Pak, kurang Pak dimasukkan, padahal ini informasi penting. Ya. Nah, karena dikenakan PPh final, nah ini dilihat ya apa perlakuannya ada semua di sini nih. Ya. Yang baru itu yang 2 slide awal. Oke. Ada yang namanya dana hasil ekspor. Oke, jadi kalau ada bunga dari deposito dana hasil ekspor yang denominasinya dalam mata uang US dollar, oke, atau yang denominasinya dalam mata uang rupiah, baik yang ditempatkan di Bank Indonesia, bank di Indonesia ya, baik itu bank aslinya Bank Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia, maka perlakuannya ya seperti yang kita lihat di sini. Jadi tarifnya ini diberlakukan disesuaikan dengan jangka waktu dari deposito atau tabungan. Makin lama durasi kita menabung, maka tarif yang dikenakan makin rendah. Bahkan kalau kita lebih dari 6 bulan, ya selama itu dana hasil ekspor ya, maka ya secara prinsip sebenarnya tidak dikenakan PPh. 0% ini kan sebenarnya tidak dikenakan PPh secara prinsip. Ini untuk yang US dollar, kalau ini yang Kalau ini yang rupiah, ya sama perlakuan tarifnya.
Nah, yang umum yang Anda kuasai sejauh ini sejak mata kuliah perpajakan atau hukum pajak ya yang ini. Bahwa yang namanya bunga deposito atau tabungan selain yang dari DHE tadi, yaitu dikenakan tarif 20%. Ya. Kalau untuk WP luar negeri, lihat tarif P3B-nya berapa, cari mana yang paling rendah. Tapi kalau WP dalam negeri termasuk BUT, kenanya 20% dari bruto. Pengecualiannya adalah satu, apabila pokok prinsipal loh ya, bukan bunganya ya. Pokok atau prinsipal saya 7,5, lalu saya dapat bunga atas tabungan atau deposito, maka bunganya nggak kena pajak. Ya, nggak kena pajak final. Ya, nggak kena PPh final. Tapi bukan berarti bebas pajak loh ya. Selama itu tidak masuk dalam definisi non taxable income, berarti dia tetap taxable income, hanya tidak dikenakan PPh final. Jadi dikecualikan ini berarti dikecualikan dalam pemotongan bulanan. Ya, bukan berarti dia benar-benar bebas. Akhir tahun, anggap aja ya, saya punya tabungan 7 juta, lalu dapat bunga, bunganya nggak dipotong PPh. Ya jangan senang dulu. Berarti bunga Anda itu harus Anda total, nanti masuk SPT Anda akhir tahun. Pak, kecil Pak, ini bukan masalah kecil atau besar ya. Ini masalah mau lapor nggak, ya kan? Itu yang dibicarakan tempo hari di PPS kan. Jadi bukan masalah kemudian itu sudah disajikan aset atau enggak, tapi sudah dikenai pajak atau belum. Kalau belum dikenai pajak, ya apakah asetnya sudah dilaporkan atau enggak ya, ikut PPS. Tapi kalau sudah dikenai pajak atau memang nggak kena pajak, lalu belum sempat dilaporkan ya pembetulan aja. Ya, jadi ini meluruskan ya, bukan berarti kalau saya dapat bunga tabungan di mana prinsipalnya itu 7,5 ke bawah, saya bebas pajak. Enggak. Saya bebas PPh final. Tapi bunga tadi harusnya dilaporkan dan digabung dengan penghasilan yang lain. Ya. Termasuk ini nih. Kalau saya anggap aja saya bank. Bank Agus gitu ya. Bank Mandiri, contohnya BNI. Lalu saya kan juga punya dana, lalu saya masukkan deposito. Bank itu kalau dapat bunga, ya dia tidak akan kena PPh final. Tapi apakah berarti bunga yang didapat bank itu bebas pajak? Enggak dong. Bank harus melaporkan itu sebagai penghasilan dia, mirip kayak perusahaan kalau laporkan sales revenue. Ya, sales revenue. Khusus untuk yang ini memang tidak kena pajak karena kan masuk dalam 4 ayat 3 kan. Semua hasil investasi dari dana pensiun utamanya 5 tahun pertama itu dikecualikan kalau yang ini. Ya. Untuk yang ini mirip kayak 3 kotak yang lain, dikecualikan untuk diterima, ya ketika diterima tapi akhir tahun tetap harus dilaporkan. Apa itu? Ini biasanya bunga tabungan yang dimiliki untuk tujuan, kalau di sini khusus itu maksudnya ke arah perolehan properti yang sederhana. Ya, beli rumah sangat sederhana. Itu saya harus nabung lalu dapat bunga. Bunganya itu dikecualikan untuk pengenaan PPh final. Ya. Ini bunga deposito dan SBI. Ada diskusi? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, Evan. Monggo. Yang bagian itu, Pak, yang bagian tadi yang dari dana pensiun itu, Pak. Oke. Berarti itu bukan objek pajak ya, Pak? Atau gimana, Pak? Bunga deposito yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun. Harusnya bukan objek pajak, tapi kan ada syaratnya. Diakui oleh Menteri Keuangan dana pensiunnya dan hanya 5 tahun pertama. Ya, hanya 5 tahun pertama. Kenapa? Kenapa jadi pertanyaan? Soalnya kemarin itu ada waktu relawan itu ada yang pakai uang pensiun untuk itu, Pak, buat deposito gitu, Pak. Jadi kemarin itu saya juga tanya, tanya, Bentar. iya, Hati-hati. Pak, itu. Hati-hati. Yang jadi subjeknya di sini bukan pensiunan loh, tapi perusahaan yang namanya dana pensiun. Jadi dana pensiun itu bukan uang pensiun, Van. Tapi perusahaan namanya dana pensiun. Jadi ada perusahaan yang mengelola uang pensiun pegawai namanya dana pensiun. Ya, tapi kalau bukan namanya dana pensiun bisa juga bank. Contoh nih ya, UK Petra.
dan PPPK Petra, ini yayasan sekolah TK sampai SMA ya, itu bersatu mendirikan perusahaan yang namanya Dana Pensiun PPPK Petra. Jadi ada UKP, ada sekolah-sekolah Petra, ketiga ada yang namanya dana pensiun. Nah, kami para pegawai itu nyetor uang pensiun ke dana pensiun ini. Berarti kan dana pensiun terima duit tuh. Betul ya, Van ya? Iya, Pak. Ya enggak? Gaji saya itu dipotong masuk ke dana pensiun. Bisa juga bank, bisa juga dana pensiun ya. Nah, uang yang diterima dana pensiun itu nggak kena pajak. Sama sekali nggak kena pajak. Ya. Jadi bukan objek pajak buat dia. Uang yang diterima dana pensiun itu kan kayak bank ya, itu harus diputar sama dana pensiun. Jadi nama dana pensiun bukan uang pensiun, diputar sama dana pensiun supaya apa? Besok kalau saya pensiun, uang yang saya dapat lebih dong, ya. Mirip kayak saya nabung supaya waktu saya pensiun nanti saya tetap dapat uang lebih dari yang saya setorkan ketika gaji saya dipotong. Nah, dana pensiun ini muter uang lewat apa ya? Investasi. Bisa beli reksadana, bisa beli bunga tabungan, bisa masukkan ke tabungan, bisa masukkan ke deposito. Jadi dana pensiun akan terima 2 kali duit. Satu dari iuran pegawai yang masih aktif, iuran peserta. 2 dari return, ya, hasil potongan, hasil perputaran uang nomor 1 tadi. Dua-duanya dikecualikan. Yang nomor 1 itu dikecualikan selamanya, maksudnya selama dana pensiun tadi itu didirikan. Yang kedua hanya 5 tahun pertama. Gitu. Nah, yang Evan tanyakan yang saya tangkap loh ya, itu orang kayak Agus Toli udah pensiun, lalu dapat uang pensiun. Nah, uang pensiunnya mau dia pakai untuk investasi. Apakah itu, Van, yang Evan tanyakan? Iya, Pak, benar, Pak. Saya pikir Ya, dana pensiun itu yang nah, dimaksud kalau itu. yang kedua tadi kan, nah kalau yang itu, Van, ya tetap kena pajak. Karena yang diatur di sini bukan pensiunannya, tapi perusahaan yang namanya dana pensiun. Gitu loh, Van. Oh, oke, Pak. Saya Jelas salah ya? tangkap berarti. Oke, jelas, Pak. Oke, terima Oh, kasih, Pak. oh, ya. Karena memang ini tricky. Istilah dana pensiun saya pun juga dulu berpikir dana pensiun berarti uang pensiun bukan. Dana pensiun nama perusahaan, ya, nama perusahaan. Bisa bank, bisa juga namanya dana pensiun. Oke, yang lain? Nggak enak kan gitu ya, kayak Evan punya praktek gitu ya, walaupun mungkin pas praktek masih galau, masih gamang, tapi kan itu sudah jadi pengalaman lebih ya dibanding ketika di kelas kita nggak hanya mendengar, ya mendengarkan pun itu kan pasti nilai, tapi ada nilai lebihnya. Ikutlah kegiatan-kegiatan kayak itu. Sania tadi yang berdoa itu kalau nggak salah relawan pajak juga. Relawan apa? Relawati dia. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, yang berikutnya, ini wah saya apresiasi lah. Anda masih liburan, saya sudah ditanya ini sama Lawrence. Pak, ini gimana cara ngitung bunga dan diskon obligasi? Buat apa Lawrence? Ini saya lagi baca-baca materi untuk akuntansi pajak. Wah, sudah sekian langkah di depan gitu ya. Jadi Anda harusnya paham ini karena sejak AK ya, AKM 1 ini diajarkan. Ya, di AK ada, di AKM 1 juga ada. Di AKM 1 itu chapter berapa? 14 kalau nggak salah. Long term liability ya. Jadi saya butuh dana. Biasanya kan perusahaan itu kalau butuh dana sumbernya 2. Dari pemilik, itu namanya equity, ya. Berarti saya harus menerbitkan saham sama si investor atau pemilik dibeli. Kedua dari pihak ketiga, ya, namanya liability. Yang diterbitkan apa? Bonds, ya, obligasi. Oke, nah obligasi ini kan dibeli oleh investor ya, dalam tanda kutip investor atau pihak ketiga, ya, kreditor gitu ya. Itu nanti kan akan memberikan return buat pihak ketiga. Anggap aja Anda pihak ketiganya. Saya PT Agustoli, butuh dana, saya terbitkan bonds, Anda beli. Nah, saya kan harus bayar bunga ke Anda karena obligasi itu kan janji dari pemilik atau penerbit bonds bahwa saya akan bayar prinsipal pada akhir jatuh tempo plus tiap periode tertentu saya akan bayar bunga. Ya. Nah, bunga itu objek PPh, khususnya PPh final diatur di mana? Di ini semua nih. Dan ini nggak dihapus semua ini. Jadi PP 55 2019 itu nambah yang 2013, nambah yang 2009. Ya. Khusus untuk diskonto ini diskon.
bukan diskon potongan harga ya, tapi diskon atas atas bonds ya, diskon atas bonds payable. Oke, ini diskonnya surat perbendaharaan negara. Ya, surat perbendaharaan negara. Ini semua diatur di sini, tapi perlakuan PPh-nya sama ya. Mungkin belum bisa menjawab kalau hanya baca saya ini, nanti latihannya kita lihat bedanya. Intinya gini, Anda kan masih ingat ada bonds yang punya interest, ya, interest bearing bonds. Jadi yang disebut interest di sini, semoga masih ingat ya pelajaran KM gitu ya. Ada dua jenis interest, ya, ada dua jenis interest kan. Ada interest yang tertera di obligasi, itu yang namanya stated atau nominal interest, atau istilah finance-nya ya, finance and investment-nya adalah kupon. Ya. Coupon. Ya, kupon. Yang kedua ada yang namanya apa? Market rate. Tingkat suku bunga yang tertera tingkat suku bunga yang berlaku di pasar. Atau istilahnya, istilah finance-nya adalah yield. Y-I-E-L-D. Jadi ada kupon, ada yield. Nah, interest bearing bonds di sini artinya kuponnya ada. Tingkat suku bunga yang tertera di obligasinya tertulis. Karena ada obligasi yang tingkat suku bunganya nggak tertulis atau nol. Kalau ini ada. Kalau yield pasti ada. Yield itu pasti, pasar itu kan pengen dapat return kan, pengen dapat imbal hasil dari investasi dia di bonds. Nah, itu pasti ada dong tingkat suku bunga pasar. Nah, yang kupon itu ada yang zero, ada yang interest bearing bonds. Ya. Nah, untuk bonds yang ada kuponnya, ada persentase nominal rate-nya, ya, maka pengenaannya itu adalah seperti ini. Oke, 15%, ya, 15% dari jumlah bruto untuk WP dalam negeri dan BUT, 20% dari jumlah bruto untuk WP luar negeri. Ya. Jangan salah menduga ya. Ini bukan PPh 23 tapi PPh 4 ayat 2, PPh final. Kadang lihat tarif sama langsung potong ini PPh 23, enggak. Ini PPh final. Ya. Diskon, ya, diskon. Bedain antara bunga dan diskon. Nanti kita lihat di latihan deh. Ya. Sama ketentuannya 15 dan 20. Tapi diskon ini dilihat dari selisih harga jual atas nilai nominal ya yang melebihi harga perolehan. Oke. Nah, untuk obligasi tanpa kupon atau zero interest bearing bonds itu pasti menimbulkan diskon, karena waktu kita belajar di AKM ya, ketika tingkat suku bunga pasar lebih besar daripada tingkat suku bunga yang tertulis di obligasi, ketika yield lebih besar dari kupon, maka akan muncul selisih yang namanya diskon. Berarti kalau kuponnya nol, wah, diskonnya selebar ini kan, sebesar ini kan. Ya. Jadi diskon itu terjadi ketika pasar minta anggap aja 8%, ya, tapi kita hanya bisa kasih 6%. Akhirnya supaya saya dan pasar tetap bisa bertransaksi, saya dan kreditor tetap bisa bertransaksi, kalau dari sisi bunga saya yang untung, karena pasar minta 8, saya cuma kasih 6. Berarti gimana caranya pasar yang untung? Ya caranya adalah dia tidak perlu bayar sebesar apa istilahnya, par value. Anggap aja par value-nya 100, dia nggak perlu bayar 100 untuk minjamin duit ke saya. Dia cukup bayar 98%, berarti 2%-nya itu apa? Diskon atau diskonto. Tapi besok kalau jatuh tempo, saya tetap harus bayar 100 ke dia. Jadi dia ini nih, orang yang investasi di obligasi akan dapat dua kan? Bunga plus diskon. Makanya diskon itu jadi objek PPh buat dia. Bunganya sudah kena, ya, diskonnya juga kena buat dia. Cuma cara ngitungnya beda. Tapi tarifnya sama, ya. Oke, 15 dan 20. Oke. Nah, ini bicara soal reksadana. Ini sering jadi isu nih. Reksadana itu kena pajak atau enggak? Ya.
Jadi saya punya dana nih, saya invest di reksadana. Lalu reksadana itu UP-nya naik terus, ya. Apa istilahnya? Nilai penyertaan kok UP. Nilai penyertaannya naik terus karena mungkin nilai pasar dari reksadana itu macam-macam ya. Ada reksadana pasar uang, biasanya investasinya lebih banyak ke deposito atau tabungan. Ada reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana pendapatan tetap itu investnya biasanya ke obligasi. Ya. Apa bedanya saya invest langsung beli obligasi dengan beli reksadana? Bedanya ya di reksadana itu banyak obligasi disatukan, dikemas sedemikian rupa ya sehingga menghasilkan satu produk investasi. Kan katanya siapa tuh yang jagonya investasi? Jangan taruh telurmu di satu tempat kan. Ya nanti bisa pecah semua kamu rugi. Nah, ini banyak tempat tuh dipakai untuk investasi. Beda dengan kalau saya beli obligasi langsung ke orangnya. Ya, ke apa? Ke emitennya. Ya, tentu beda dengan ketika ada banyak obligasi disatukan jadi satu. Itu reksadana. Ya. Jadi reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, ada reksadana pasar saham ya, jelas. Berarti yang di apa? Yang dikemas itu berarti investasi banyak saham tuh, ya. Boleh nggak Pak saya investasi langsung beli saham? Boleh aja, cuma pasti akan beda ininya. Resikonya beda. Kalau reksadana jauh lebih moderat, kalau ini jauh lebih agresif langsung beli saham. Ya. Jadi intinya reksadana ini produk investasi. Saya beli reksadana tadi, lalu nilai penyertaan saya naik terus. Berarti kan ada capital gain. Pertanyaannya itu kena pajak nggak? Ya, jawabannya ada di sini. Ya, jauh sebelum aturan ini terbit, saya sudah sering mengajarkan, sudah sering menulis bahwa reksadana itu objek pajak. Tidak ada pengecualian dalam undang-undang PPh yang lama bahkan sampai 36 tahun 2008 yang mengatakan reksadana itu bebas pajak. Ya. Yang bebas pajak itu perusahaan reksadananya. Mirip kayak pertanyaan Ivan tadi ya, tapi ini perusahaan reksadana. Ada perusahaan reksadana, manajer investasi. Ya. Ketika kemudian dia dapat duit, ya, dia kan dapat duit dari saya nih. Dapat duit dari saya, lalu duit itu diputarin, diinvestasikan di banyak tempat, ya, dibelikan banyak obligasi contohnya. Lalu dari obligasi itu kan dia dapat bunga. Nah, bunga itu dia nggak kena pajak. Itu pun apa? Kata-katanya juga tidak lama ya, hanya 5 tahun atau berapa tuh. Nah, berarti kalau dari manajer investasi ngasih ke saya capital gain, ya harusnya saya kena pajak dong. Ya. Tapi itu memang tidak diatur secara jelas oleh undang-undang PPh. Sehingga kalau ke bank kadang ada bank yang ngomong atau manajer investasi yang ngomong kena, kadang ada yang bilang enggak. Kalau nanya ke saya harusnya kena karena tidak ada di dalam pengecualian pasal 4 ayat 3. Nah, diatur secara khusus ya di dalam aturan-aturan pelaksanaan ini ya tentang bunga dan diskonto obligasi hasil dari reksadana ya itu kena 5% untuk investasi 2014 sampai 2020. Kalau yang sekarang berarti kenanya 10%. Ya, jadi kena PPh tuh reksadana ya. Tolong dijawab kalau ada pertanyaan soal itu. Bagaimana cara implementasi atau cara menghitungnya nanti kita lihat di latihan. Akan jauh lebih terjawab di sana. Ya. Termasuk sebenarnya kata-kata 15 dan 20 ini ya. 15 ini juga kadang untuk WP dalam negeri itu bisa kena 20% juga bukan karena yang kanan ya, tapi bisa melihat jatuh tempo. Semakin lama patokannya 1 tahun ya. Semakin lama jatuh tempo dari suatu investasi obligasi, maka pengenaannya akan lebih kecil, 15%. Tapi kalau investasinya hanya 1 tahun ke bawah, kenanya 20%. Ya. Untuk WP dalam negeri atau BUT seperti itu perlakuannya. Nanti kita lihat ya, jadi simpan pertanyaannya ketika kita latihan. Kemudian berikutnya adalah penjualan saham di bursa efek. Hati-hati kata-katanya, penjualan saham di bursa efek. Padahal saham tidak harus ada di bursa efek. Kalau itu PT tertutup, kan tidak melalui bursa efek. Artinya apa? Untuk penjualan saham selain bursa efek tidak diatur PPh final, tidak diatur oleh aturan ini. Hanya kalau saya punya transaksi saham di bursa efek, baru kena aturan yang ada di sini. Loh, berarti kalau saya jual saham, umpama ya, saya dirikan
perusahaan dengan Evan, dirikan PT Agus dan Evan, ya. Lalu saham itu saya jual, saya lepas sahamnya, dapat capital gain. Itu nggak kena pajak, jawabannya tetap kena, ya, tapi tidak kena PPh 4 ayat 2. Capital gain-nya itu kena apa? PPh akhir tahun. Kalau OP ya berarti kena, tergantung tarif saya sudah sampai tarif berapa, 25, 30 atau 35. Itu kalau tidak melalui bursa efek. Ya, tapi kalau melalui bursa efek, ini aturannya yang saya yakin Anda juga sejak perpajakan gitu ya, sudah sering lihat aturan ini. Ya, di sini diingatkan ulang. Ya. Tarifnya yang umum itu 0,1% ya. Bukan atas capital gain. Capital gain itu semoga paham lah ya anak akuntansi. Saya beli 100, saya jual 110. 10 itu capital gain. Tapi 0,1 ini nggak kena atas 10, kenanya atas 110 karena lihatnya dari transaksi. Ya ini salah satu kelemahan implementasi withholding tax kan. Karena kenanya atas nilai transaksi, bukan atas capital gain. Bahkan kalau saya beli 100, saya jual 90, tetap kena 0,1% atas 90. Pak, itu kan capital loss. Ya sorry, ya. Aturannya mengatakan kena atas transaksi penjualan kok. Tapi kalau sahamnya bukan di bursa efek dan itu capital loss, ya sama sekali nggak kena pajak dong. Bukan karena bukan objek pajak, tapi karena memang saya rugi. Itu ya, jadi tarif umumnya 0,1% itu kena atas apa? Harga penjualan ya Pak. Betul, harga penjualan. Tapi Berarti kalau rugi pun juga kita tetap bayar kena. pajak ya Pak ya? Betul. Itu kalau sahamnya saham PT terbuka, ya saham bursa efek. Tapi kalau sahamnya PT tertutup, kalau rugi ya nggak kena dong, ya nggak ada pajak, ya hanya kena atas capital gain. Nah, selain 0,1% juga ada tarif tambahan, namanya tambahan ya, 0,5%. Itu kalau yang jual adalah pemilik saham pendiri. Jadi kayak tadi, Agustoli dan Evan dirikan perusahaan. Di akte pendirian perusahaan tertera nama Agustoli kan. Jadi ketika Agustoli menjual, dia akan kena 0,1 plus 0,5%. Yang sering dilupakan oleh para pengajar perpajakan atau pengajar pajak yang lain, itu menegaskan bahwa 0,1 dan 0,5 itu beda loh. Dasar pengenaan pajaknya 0,1 itu kena atas nilai transaksi, ya 0,5 itu kena atas harga saham waktu IPO, Initial Public Offering. Initial Public Offering itu adalah kalau namanya diartikan ya secara bebas, penawaran saham pertama kali ke publik. Jadi PT yang ada di Bursa Efek itu kan PT terbuka. Awalnya kan PT tertutup. Berarti pertama kali ada saham, tapi hanya dijual di komunitas tertentu. Nah, satu saat dia berpikir, ini perusahaan tambah besar, butuh modal lebih banyak dari publik. Saya daftar ke Bursa Efek. Saya mau daftarkan PT saya ke Bursa Efek. Dapatlah saya tambahan TBK di belakang nama PT saya. Nah, saat itu kemudian saya tawarkan saham saya ke publik. Nah, itu namanya initial public offering. Jadi itu satu-satunya momen perusahaan atau emiten bertemu dengan investor, yaitu di saat initial public offering. Jadi IPO ini istilahnya pasar primer, karena emiten langsung ketemu investor. Bursa efek itu pasar sekunder. Kenapa? Karena emiten nggak lagi ketemu investor. Ya, jadi PT ABC butuh duit. Dia masuk ke bursa efek, jadilah dia PT ABC Tbk. Waktu dia jual pertama kali ke investor, itulah IPO. Langsung ketemu investornya dengan PT ABC. Tapi anggap aja investornya itu XYZ. Ketika XYZ ini butuh duit, dijuallah sahamnya, itu dia sudah ketemu dengan investor lain. Jadi bursa efek itu ketemunya investor dan investor. Si emiten nggak ada lagi urusan. Sahamnya sudah berlaku di pasar, dijual di pasar, dia sudah nggak mau berapa naik turun pun buat emiten itu nggak ada pengaruh. Makanya ada yang namanya equity method ya. Equity method itu menunjukkan bahwa berapapun harga saham saya di pasar, buat saya selaku penerbit nggak ada artinya. Tapi buat Anda selaku investor ada artinya. Ya. Nah, itu mungkin agak jauh, tapi intinya 0,5% itu dikali dengan harga saham waktu IPO. Bukan harga saham ketika penjualan. Nanti sekali lagi latihan kita lihat bedanya. Ya.
Nah, berarti nanti kalau apa? Tunggu ya bentar Lawrence. Nanti kalau kemudian tadi Agustoli pendiri jual ke XYZ. XYZ jual lagi ke orang lain. Nah, itu sudah nggak ada 0,5%. Hanya kena 0,1%. Silakan Lawrence. Pak, saya mau tanya, untuk jumlah bruto yang 0,1% ini kan didasarkan dari DPP-nya nilai transaksi kan, Pak? Betul. Nah, terus kemudian semisal kayak gini, Pak. Saya membeli saham BCA 5.000 per lembarnya. Kemudian saya jual, nanti per lembarnya 7.000. Jadi kan saya mengalami keuntungan per lotnya sekitar 200.000 kan, Pak? Nah, untuk capital gain seperti itu, apakah perlu dimasukkan ke dalam SPT induk penghasilan lain-lain? Nggak usah. Apakah dibiarkan Nggak saja? usah. Nggak usah, karena kan sudah kena PPh final. Makanya saya katakan tadi, kalau BCA ya udah jelas, BCA TBK ya? Atau enggak? TBK. TBK kan? Ya sudah, berarti bursa efek. Ya sudah kena final. Kalau final kan cukup dilaporkan di bagian PPh, penghasilan yang kena PPh final. Nggak perlu digabungkan dengan penghasilan lain. Gitu. Tapi kalau kita beli saham bank yang bukan TBK, yang kena selisihnya, ya, dan itu jadi penambah penghasilan di induk. Kenanya hanya atas capital gain. Itu sih bedanya Lawrence. Tapi kalau misalnya saya belinya bukan TBK, masih tertutup gitu, dan saya harganya memang loss gitu, saya boleh mengakui loss-nya kan, Pak? Menarik ini pertanyaannya, ya. Sekarang nggak usah jauh-jauh ke saham, ya, nggak usah jauh-jauh ke saham. Ini kan asumsinya berarti Lawrence ini murni investor ya, atau ya dia aslinya entah pekerja atau pengusaha, tapi dia punya dana untuk diinvestasikan. Sekarang gampangnya gini, kira-kira ini coba Lawrence jawab menurut pendapat dan pengetahuan Lawrence. Kalau Lawrence punya mobil, beli mobil, ya, anggap aja 200 juta. Kemudian dijual ya pada harga 190 juta. Ya. Waktu Lawrence jual mobil seharga 190 juta tadi, ingat belinya 200 ya. Itu gimana tuh perlakuan PPh-nya? Apakah saya perlu melaporkan sebagai tambahan penghasilan saya yang 190 juta? Karena saya dapat cash 190 loh. Gimana? Itu mobil untuk pribadi. Ya, saya tidak pakai untuk usaha. Saya orang pribadi, punya mobil untuk keluarga, ya kemudian saya jual. Nah, uang yang saya dapat dari hasil penjualan itu masuk nggak sebagai penghasilan? Kalau yang net cash 190 juta itu kalau saya bilang nggak termasuk dalam konteks pajak penghasilannya, Pak. Karena? Pas 10 jutanya, Pak. 10 juta rugi dong. Iya, maksudnya atas 10 jutanya saya boleh ngebebankan pada tahun itu, Pak. Gitu ya. Kalau dibalik 200 tapi umpama mobilnya bagus kejual 250. Berarti 50-nya harus jadi penghasilan. Iya, Pak. Gitu ya. Oke. Ini saya pakai konteks itu karena itu yang lebih relate ya. Yang mirip seperti yang ditanyakan Lawrence. Untuk kasus kita ini orang pribadi yang bukan pengusaha, pengusaha pun juga menurut saya mirip-mirip. Contohnya kayak saya karyawan maupun tadi ya investor, maka sebenarnya tidak ada ruang bagi kita untuk mengurangkan apapun. Iya nggak? Kalau saya karyawan, pengurang saya apa sih? Iuran pensiun, iuran hari tua, dan biaya jabatan kan? Biaya-biaya saya yang lain nggak bisa dikurangkan, termasuk saya nggak bisa nyusutkan mobil saya. Betul kan? Ya nggak? Saya beli mobil pribadi kan nggak bisa disusutkan. Ya, sehingga sebenarnya nggak fair ya ketika saya jual mobil ya lalu kemudian dikenakan pajak. Hati-hati loh, Lawrence tadi kan mengurangkan 200 dengan 190. Ingat loh, 200-nya itu secara akuntansi kan makin berkurang nilainya. Anggap aja waktu saya jual nilainya tinggal 180, berarti bisa jadi saya malah untung kan, 190 kurang 180. Tapi kita nggak bisa ngurangkan penyusutan karena kita orang pribadi yang bukan pengusaha. Ya. Kalau pengusaha pun dilihat mobilnya untuk apa? Kalau untuk toko boleh jadi penyusutan. Nah, kalau kita pakai mobil untuk toko dan itu
masuk sebagai bagian dari asetnya toko atau usaha, ya sudah, kalau rugi ya boleh dikurangkan. Kalau untung ya nambah, tapi hanya selisihnya. Tapi kalau karyawan atau investor bahkan ya nggak bisa. Ya, termasuk isunya tadi kalau saham. Anda main saham, Anda hanya investor. Nggak ada kan orang yang memang, saya nggak tahu ada nggak ya usaha khusus orang itu memang usahanya jual beli saham umpama. Rasanya nggak ada. Pasti orang tadi itu beli sahamnya sebagai bagian pendapatan lain-lain, bukan pendapatan utama. Ya. Poin saya apa? Karena itu tidak masuk di usaha atau core bisnis orang tadi ya sebagai pengusaha, berarti nggak ada pengurang sama sekali yang bisa diakui. Ya. Jadi entah itu mobil, entah itu investasi, dan kita nggak bisa ngurangin. Ya, kita nggak bisa ngurangin. Tapi kembali ke kasus investasi ini ya. Tadi kalau saya investor, ya beli saham, kemudian saya rugi, boleh nggak itu jadi pengurang? Nggak bisa, ya nggak bisa. Karena ya itu tadi, kita bukan pengusaha, jadi tidak ada bagian kita untung. Bahkan kalau kita pelajari penghasilan dari investasi ya rata-rata kan kenanya atas harga transaksi kan, tidak ada pengurang. Karyawan pun ada pengurang, tapi kan cuma biaya jabatan dan semacamnya. Jadi memang nggak bisa, Lawrence, untuk kasus itu. Ada lagi? Jadi secara substansi akan merugikan bagi investor ya Pak ya? Iya, betul. Itu makanya saya bilang, ini kan pakai withholding tax. Ingat loh, secara teori hukum pajak, withholding tax itu ada ruginya. Ya, karena apa? Ya dia tidak mengenal kerugian. Ada nilai negatifnya, itu dia tidak mengenal kerugian. Gitu. Ya itu konsekuensi lah dari sistem ya. Kalau mau berubah ya usulkan, ayo dirubah. Tapi apa sistem yang lebih menguntungkan? Karena kan withholding juga gampangin kita untuk tidak perlu tiap kali ada transaksi ke pemerintah gitu ya, ke bank. Sudah ada pihak ketiga. Jadi jangan hanya mau enaknya saja. Oh kalau rugi minta, tapi kalau giliran dibantu bayar pajaknya nggak mau dihapus. Itu sama kayak yang saya cerita ya soal investasi ya. Kita laporin tuh si siapa? Si orang kaya itu baru ya, siapa Kens itu ya. Karena kita rugi. Coba pas kita untung. Emang kita mau laporin ke polisi ya, itu ada tuh influencer yang bikin saya untung kan enggak tahu. Nggak terlalu jauh, tapi intinya itu Lawrence. Kalau kita hanya orang pribadi ya, juga termasuk kalau kita investor, kita nggak punya ruang untuk mengurangi apapun. Ya, tapi kalau kita pengusaha masih mungkin. Ya. Kecuali kalau umpama Anda invest, pertanyaannya bisa nggak saya masukkan ke laporan UD saya? Agak gray area tuh. Kalau PT kan memang itu aktivitas yang masuk dalam laporan keuangan PT, tapi kalau UD itu jualan barang elektronik, jadi investasi ini bukan core bisnis ya, tetap nggak bisa berarti kalaupun rugi. Gitu ya, Lawrence ya? Iya Pak, makasih Pak. Oke, sama. Nah ini gampang sekali nih hadiah undian ya. Hadiah undian itu kenanya 25%. Yang harus di mungkin hal khusus yang terkait hadiah undian ini, kalau hadiah undiannya tidak dalam bentuk uang tunai. Ya cari market value dari umpama mobil atau apapun bentuk hadiah undiannya, lalu itu dikalikan 25%. Jadi kalau saya dapat mobil harga pasarnya 500 juta, ya saya harus bayar dulu 125 ke penyelenggara undian. Ini asumsinya saya yang tanggung ya, bukan penyelenggara ya. Baru saya bisa dapat mobil. Kalau saya mengatakan aduh berat juga ya menang hadiah undian, harus keluar uang dulu 125. Udah jualin aja dulu mobilnya. Kalau dapat uang, potong 25%-nya. Nah, itu cara praktis biasanya. Isu lain adalah selain tadi ya, bagaimana kalau hadiah undiannya tidak dalam bentuk uang. Sebelum jauh ke sana adalah hadiah kayak apa yang disebut hadiah undian. Saya beli barang di Indomaret, beli satu dapat dua. Apakah kedua ini hadiah undian nih, barang kedua ini? Kalau PPN iya, yang kedua kena, tapi hanya atas harga pokok. Kalau PPH, apakah saya harus dikenakan 20? Saya nggak bayar yang kedua ini, tapi apa saya harus bayar 25% dari harga dia? Jawabannya enggak. Jadi
beli 1 dapat 2 itu selama berlaku untuk semua orang, ya, tidak untuk orang tertentu, maka beli 1 dapat 2, yang kedua ini bukan hadiah undian. Tapi kalau ayo belanja di saya kasih Anda voucher gitu ya. Nah, bukan voucher apa ya, kayak di ada lotre gitu ya, bukan lotre sih. Ada kertas, masuk gulungan kertas kita cabut gitu ya, lalu kata, oh Anda dapat sampo. Sampo itu hadiah undian harusnya. Karena nggak semua orang dapat kesempatan tadi, hanya 1 per berapa orang yang bisa dapat. Loh, dalam praktik saya cuma dapat samponya atau hadiahnya Pak, ya, dari hasil mirip kayak arisan gitu ya, ngambil gulungan kertas, tapi saya nggak pernah bayar. Nah itu hanya masalah praktek, tapi intinya secara substansi itu adalah hadiah undian. Ya, tapi kalau ada ketentuan promo, beli 1 dapat 2, beli 2 dapat 3, itu bukan hadiah undian, karena semua orang yang beli 1 pasti dapat 2, semua orang yang beli 2 pasti dapat 3. Ya. Hal lain yang perlu dibahas juga, hadiah yang kita dapat dari usaha itu kena PPh 21, bukan kena 25% ini. Ya, Agus Toli dapat hadiah sebagai karyawan teladan, ya kenanya PPh 21. Ya. Hadiah karena main badminton, ya itu kena PPh 21. Ya, bukan PPh final yang 25%. Bagaimana kalau saya ikut kuis, Pak? Kan sama kalau kayak Lawrence ikut lomba dan menang kan? Lawrence ikut lomba dan menang dapat duit, itu PPh 21. Bagaimana kalau ikut kuis? Masih ada nggak ya? Kuis di televisi atau kuis di mana gitu ya? Termasuk giveaway ya. Sering tuh Instagram tertentu, selebgram di sini ya. Bikin giveaway gitu. Ya. Yang dapat itu dianggap hadiah undian nggak? Kena 25% nggak? Ya. TV ada kuis tuh. Telepon, jawab. Benar. Itu kan usaha, Pak. Menjawab, mirip kayak lomba tadi. Nah, dalam praktek dikenakannya hadiah undian. Dalam praktek, tapi kalau ditanya saya itu bukan hadiah undian. Kenapa? Karena saya harus menjawab. Ya. Mungkin orang-orang itu pakai dua persepsi ya. Pertama adalah tidak semua orang kan bisa masuk menembus televisi tadi untuk nelpon kan. Ya. Jadi hanya orang tertentu saja ya. Oke, masuk akal. Yang kedua lebih praktis. Ya, daripada PPh 21 dikreditkan lagi wong. Berapa sih hadiah dari kuis? Udah difinalkan aja, tapi kasihan yang dapat dong. Potongannya 25%. Nah, makanya kebanyakan hadiah undian dari kuis-kuis kayak gitu itu ditanggung oleh penyelenggara. Ya, tapi kalau sudah gede kayak mobil dan semacamnya ya ditanggung oleh pemenang. Nanti kita lihat kasusnya ya. PPh-TB, bukan BPh-TB. Kalau BPh-TB itu kan ditanggung pembeli, ini ditanggung oleh yang jual. Ini dasar hukumnya, ya. Ini dasar hukumnya. Oke. Jadi yang kena ini penjualnya loh, kan dia yang mengalihkan hak. Ya. Itu kenanya atas ini jumlah bruto yang dijual. Ya, jumlah bruto yang dijual 2,5%. Kalau BPh-TB kan masih belum berubah ya 5% ya. Nah, ini 2,5%. Nah, yang perlu diingat ya, dasar pengenaannya itu tidak melulu harga transaksi. Kalau sampai harga jual tanah kita ya atau tanah dan bangunan kita di bawah NJOP, maka 2,5%-nya kali NJOP, karena ada NJOP itu kan range ya, range harga pasar. Umpama anggap aja range harga pasar 10 sampai 15. NJOP per meter perseginya 12,5 umpama. Padahal harga pasarnya dia 11. Kan range-nya 10 sampai 15, harga pasarnya 11. NJOP-nya 12,5, berarti kenanya 2,5% kali 12,5. Ya, jadi tidak melulu harga transaksi. Tapi mana yang lebih tinggi? Ya, NJOP PBB atau harga transaksi, dan tidak melulu juga harga transaksi karena jual ya, tapi bisa jadi karena yang kanan ini nih. Ya. Nilai berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, nilai lelang dan semacamnya. Termasuk nilai wajar. Ini yang dikecualikan. Jadi tidak kena 2,5%, kenanya 1%. Ya, biasanya untuk kasus-kasus rumah sederhana atau rumah susun sederhana. Ya, kalau ini malah 0%.
Ya, kalau saya punya tanah lalu saya jual ke pemerintah, kan dapat ganti untung atau ganti rugi. Nah, itu tidak dianggap sebagai, ya tetap penghasilan ya dari pengalihan hak, tapi tarifnya 0%. Jadi kita nggak kena PPHTB, ya tidak kena PPHTB. Ada lagi pengecualian yang lain, kalau kita jual tapi jumlah brutonya, harga pasar tanahnya atau bangunannya 60 juta. Ya, kurang dari 60 juta. Oke, itu dikecualikan. Termasuk yang kanan ini ya. Dapat warisan. Warisan itu kan penghasilan buat kita ya. Tapi karena dia masuk di pasal 4 ayat 3 bukan sebagai objek PPH ya, maka juga tidak kena PPH 4 ayat 2 ini. Oke. Ini yang tadi penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atas pengalian kepada pemerintah. Ya, orang pribadi atas pengalian kepada pemerintah. Berarti yang ini berlaku untuk selain orang pribadi. Jadi sama-sama 0%. Sama-sama nggak bayar ya. Cuma ini tetap harus ada administrasinya. Kalau ini orang pribadi nggak ada. Karena memang nggak kena. Ya. Hibah. Jadi kalau dapat, kan mirip-mirip kayak warisan. Hibah itu masih diterima ketika yang memberi masih hidup. Dan tidak harus orang tua kan. Ya. Hibah itu juga bukan sebagai objek PPH, berarti juga dikecualikan dari PPHTB ini. Peleburan ya, business combination ya. Jadi A dan B dirikan AB. Kan berarti tanahnya A, tanahnya B ya, masuk ke AB. Nah, itu dikecualikan. Oke. Bangun guna serah nanti di akhir ya, BOT ya. Build, operate and transfer. Oke. Jadi dari namanya ya, build dibangun, operate dioperasikan, transfer dipindahkan. Oke. Jadi saya punya tanah, Lawrence punya modal. Lawrence bangun rumah kos-kosan di atas tanah saya, build. Lalu Lawrence yang operasikan, dia dapat duit. Tapi ada perjanjian kalau sudah 10 tahun kasih bangunan itu ke saya, ditransferlah ke saya. Nah, ketika ditransfer ke saya nggak perlu dikenakan PPHTB. Itu yang terjadi juga di operasi jalan tol. Jalan tol itu kan dibangun swasta ya, khususnya yang dibangun swasta, itu kan tanah negara, dipakai oleh swasta. Ya, swasta ini dapat duit. Tapi di tahun-tahun tertentu, 20, 30, bahkan 50 tahun itu masuk ke negara. Ya, ketika masuk ke negara itu yang disebut dikecualikan. Ya, karena bagian dari BOT. Ya. Makanya ada tol yang free kan? Enggak ya. Seingat saya yang di Jakarta itu apa? Itu sudah diserahkan kepada pemerintah tapi tetap bayar kayaknya. Beda sama Suramadu ya. Suramadu memang dari awal, bukan dari awal, akhirnya kemudian di-free-kan. Bukan karena sudah bebas diserahkan ke pemerintah, tapi memang dianggap sudahlah kayak jalan biasa. Orang pribadi atau badan yang menjual tanah tapi bukan subjek pajak. Nah, ini unik nih, ya. Jual tanah tapi bukan subjek pajak. Ya mungkin asumsinya ya di bawah PTKP ya, karena kalau sampai melakukan penjualan di atas 54 juta ya harusnya sudah masuk sebagai subjek pajak, harusnya ya. Atau mungkin saja yang tidak masuk sebagai subjek pajak ini adalah konsulat jenderal, atase, duta besar, ya itu kan bukan subjek pajak. Lalu jual tanah bangunan, nah itu dikecualikan dari pengenaan ini. Penjualan tanah bangunan, ada pertanyaan? Sewa, kalau sewa tolong dibedakan dengan sewa mesin, sewa kendaraan. Sewa mesin dan kendaraan kena PPh pasal? Sewa mesin dan kendaraan kena PPh pasal 23. Tapi kalau kita menyewakan tanah bangunan, ini aturannya kena PPh final. Berapa? 10%. Yang perlu diingat di sini adalah 10% dikenakan bukan hanya atas nilai sewa yang kita sepakati ya. Tapi semua uang, anggap aja saya lesor, Anda lesi.
ruangan kelas disewakan ke Anda. Anda bayar ke saya. Bukan hanya atas uang yang saya terima dikenakan 10%, tapi semua uang yang Anda bayar ke saya. Contoh, kita perjanjian ya, selain bayar uang sewa, Anda juga bayar listrik. Jadi belum dihitung di uang sewa, Anda bayar listrik. Anda bayar biaya cleaning service, ya. Anda bayar service charge yang lain. Nah, itu semua kan masuk kepada lessor. Nah, ketika masuk ke lessor, Anda berhak potong 10%. Ya. Dulu pernah ada kejadian, ya bukan memalukan juga sih. Jadi awal-awal saya diberi kepercayaan ya, 2013-an gitu ya. Lalu ada satu rekanan kita, itu memang sudah lama punya perjanjian dengan kita ya. Dia bukan nyewa tempat, ya dia beroperasi di Petra tapi membantu kita, bank, ya salah satu bank. Nah, dia nggak perlu bayar, jadi pakai ruangan kita nggak perlu bayar. Tapi biaya kebersihan, ya biaya kebersihan sih khususnya dan listrik itu dia bayar ke kita. Jadi dia tidak bayar biaya sewa ke kita, tapi dia bayar listrik ya listrik aja sih, ya. Nah, ketika dia bayar listrik ke kita, itu dipotong, dia motong PPh final 10%. Saya dengan segala keterbatasan saya dan sok tahu saya ngomong, ini saya sudah di atas nih. Loh, kenapa dipotong? Itu kan bukan biaya sewa, Anda di-free-kan. Ya. Ketika kemudian saya baca aturan ini, oh iya saya yang salah. Berarti selama ini, ketika itu ya, 2013-an, saya tidak benar-benar menguasai ini, bahwa sebenarnya yang kena 10% itu bukan hanya nilai sewa, tapi semua uang yang masuk kepada lessor. Ya, itu yang harus dipotong 10% oleh si penyewa. Oke. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, BOT, bukan BUT ya, BOT. Ada orang punya tanah tapi nganggur. Ada orang punya modal, pengen dirikan bangunan dan pengen mengoperasikan. Oke, silakan di atas tanah saya dirikan bangunan, operasikan. Ya 10-20 tahun lah. Nanti akhir tahun ke-20 tentu ada hitung-hitungan bisnisnya lah ya. Bangunannya diserahkan ke saya. Itu transfer. Ya. Nah, pertanyaannya, buat saya yang terima bangunan tadi, saya kan lessor. Terus saya kasih tanah saya, silakan dibangun bangunan, kemudian bangunan ditransfer ke saya. Saya kena pajak nggak? Jawabannya iya. Ini. Ya. 5% dari jumlah bruto yang tertinggi. Ya, nilai pasar atau NJOP PBB. Jadi dia seperti pakai konsep PPHTB yang lama yang 5%. Sepertinya ini masih ada lagi bunga simpanan di koperasi. Ini gampang ya, 10%. Ya, tapi kalau bunganya bukan prinsipalnya, kalau bunga deposito kan prinsipalnya 7,5 juta tadi ya. Kalau bunganya itu 240.000 ke bawah, maka kenanya 0%. Tapi kalau lebih, kenanya 10%. Berarti kalau dapat 245, Pak, berarti 5.000 kali 10% ya, jawabannya enggak. Kenanya atas 245.000. Ya, jadi kenanya atas seluruh bunga simpanan di koperasi. Ya, banyak koperasi sekarang yang bermasalah karena pandemi ya, gagal bayar. Jangankan koperasi, bank juga banyak gagal bayar. Ya, jadi memang harus hati-hati juga nempatin dana. Ini sih biasanya untuk senang-senang aja, ya, atau untuk pertemanan karena yang nawarin biasanya teman. Nah, ini yang baru nih, ya, wajah baru. Ada beberapa tambahan di usaha jasa konstruksi kan, ini aturan terbarunya nih. PP nomor 9 tahun 2022. Ya. Jadi aturan lama bulat nih. 2, 4 dan ini 6 gitu ya. Ada 2, 3, 6. Ini ada koma-komanya. Ya, bisa dihafalin, bisa diingat, tapi intinya gini cara membedakannya. Untuk kotak yang pertama ini, itu kalau Anda jadi pelaksana konstruksi, jadi Anda yang membangun bangunan. Gedung Ki kita itu dibangun oleh PT PP Persero. Jadi kontraktor bangunannya itu, PT PP Property ya. Dia yang kemudian melaksanakan konstruksi. Nah, pertanyaannya dia
jasa yang kualifikasinya apa ya? Pasti kualifikasinya besar dong, ya. Pasti kualifikasinya besar. Oke, berarti harusnya tidak kena 1,75. Kena yang mana? Kena yang 2,65. Ya, karena ini dilakukan oleh penyedia jasa lainnya, jadi bukan kualifikasi usaha kecil. Kok nggak kena yang 4? PTPP properti tadi. Ya karena ini yang 4 ini dikenakan untuk kontraktor yang tidak punya kualifikasi usaha. Mungkin ya ketika dia nagih ke Petra umpama, dia masih ngurus untuk jadi pengusaha konstruksi atau apa istilahnya kayak SIM lah ya. Kalau SIM itu mengemudi, ini surat izin untuk konstruksinya masih diurus. Kalau dia nggak bisa ngeliatin apa SIUJK, surat izin jasa usaha konstruksi, maka dia kena 4%. Tapi kalau itu pengusaha kualifikasi menengah dan besar, kenanya 2,65. Kalau kecil 1,75. Nah, yang tahu itu kecil, besar, dan menengah itu ya ini asosiasi atau organisasi profesi jasa konstruksi. Mirip kayak konsultan pajak ada IKPI gitu ya. Kita kan disertifikasi ya. Mereka juga disertifikasi. Kalau Anda kualifikasinya kecil, itu berarti Anda nggak boleh terima proyek kalau nilainya sudah sekian M. Itu aja yang membedakan. Jadi kalau usaha konstruksi kualifikasi kecil, kenanya 1,75, menengah dan besar 2,65. Kalau yang 4 ini berarti ya dia itu core bisnisnya memang kontraktor, tapi nggak punya SIUJK, surat izin usaha jasa konstruksi. Pak, bagaimana kalau, karena ini biasa juga terjadi ya, ada pengusaha core bisnisnya bukan kontraktor. Ya, anggap aja dia core bisnisnya jual beli material bangunan. Ya. Tapi dia ikut proyek, Pak. Menang. Ya, menang. Apakah dia kena 4%? Karena pasti dia nggak punya kualifikasi usaha dong. Ya, dia hanya jual beli material, tapi dia kemudian ikut tender, lalu nanti dia outsource kan. Bisa kan ya? Jadi saya jual beli material, tapi saya ikut tender menang. Lawrence kontraktor, Lawrence tolong dong ya, kamu yang bangunin, nanti kita hitung-hitungan. Ya. Nah, pertanyaannya adalah dalam kasus tadi saya sebagai pengusaha material yang menang tender itu kena tarif yang mana? Bapak kecil, menengah atau besar? Loh, saya bukan pengusaha konstruksi. Oh, berarti 4, Pak. Jawabannya enggak. Saya ulangi ya, 4% ini itu dikenakan ke pengusaha konstruksi, jadi kontraktor memang, KLU-nya ya, klasifikasi lapangan usahanya memang kontraktor, tapi dia nggak punya SIUJK, surat izin jasa usaha konstruksi. Itu kena 4. Sementara bagi orang yang core bisnisnya, KLU-nya bukan kontraktor, tapi kemudian melaksanakan konstruksi, maka dia dikenakan PPh pasal 23. Gitu ya. Jadi dia kena PPh 23. Wah, enak dong, Pak. Berapa sih PPh 23? 2% ya. Lebih kecil dong dan bisa dikreditkan pula. Ya, sistemnya memang kayak gitu. Ya, sistemnya memang kayak gitu. Oke. Sementara kalau yang ini itu untuk yang memang core bisnisnya kontraktor atau konstruksi tapi tidak bisa menunjukkan SIUJK. Itu yang pelaksanaan. Kalau yang 2 kotak terakhir ini itu perencana atau pengawasan. Yang 3,5 itu kalau punya kualifikasi usaha, baik kecil, menengah, besar. Kalau ini yang tidak punya kualifikasi usaha. Ya, jadi dia memang pengawas proyek atau perencana proyek, tapi kualifikasi usahanya belum ada. Bagaimana kalau ada orang yang bukan perencana, bukan pengawas proyek, tapi menang tender? PPh 23. Kalau dia orang pribadi, PPh 21. Ya. Jadi beda ya. Kontraktor Anda yang punya kolega, keluarga, papa, mama, saudara yang mungkin terjun di usaha kontraktor, itu konstruksi pasti paham.
Ini tuh yang melaksanakan. Tapi sebelum ada pelaksanaan kan ada yang gambar maket, bikin perencanaan. Nah, itu perencana namanya. Nanti kalau sambil membangun, ada perencana yang sudah selesaikan tugasnya, tapi tetap ngawasin. Ada yang membangun, namanya kontraktor. Ada pengawas. Ada yang namanya MK, manajemen konstruksi, atau PM, project manager. Ya. Nah, mereka kena pajak di 2 kotak terakhir ini, tergantung punya kualifikasi atau enggak. Jadi saya bersyukur dapat kesempatan untuk melayani direktorat. Pas gedung Ki lagi dibangun, saya langsung tahu nih implementasi dari pengenaan jasa konstruksi ini. Ya, tarifnya kayak apa, kapan dikenakan, dan semacamnya. Ini yang lama ya. Ini objek yang lama tapi tarifnya baru ya, kecuali yang 6 dan 4 ini yang lama. Nah, yang benar-benar baru itu ini nih. Ya. Ada yang namanya pekerjaan konstruksi terintegrasi. Kalau punya kualifikasi usaha 2,65 ya. Kalau ini berarti yang tidak memiliki kualifikasi usaha. Apa sih itu pekerjaan konstruksi terintegrasi? Ya one stop service. Yang rencana ya Anda, yang kontraktor yang bangun Anda, yang pengawas ya Anda. Walaupun kalau yang ini jujur aja saya, ini istilah baru, makanya kan baru muncul 2022 ya, tapi mungkin di proyek itu istilah yang umum. Saya meragukan apakah boleh kontraktor dan pengawas itu sama. Kalau perencana dan kontraktor sama nggak apa-apa, tapi kalau yang bangun dan yang ngawasin sama itu kan nggak independen nanti pengawasnya. Ya, pengawas itu tujuannya adalah selain untuk memastikan bahwa kontraktor itu membangun sesuai perencanaan, juga untuk kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, kalau sampai kontraktornya ini orang yang membangun, ya berarti ada kepentingan tersembunyi kan, nggak independen kan. Jadi sepertinya terintegrasi ini mungkin perencana dan kontraktor, itu bisa. Atau perencana dan pengawas itu bisa. Tapi pelaksana ini nggak boleh dengan pengawas. Ya. Ya, itu prinsip atau proses bisnisnya dan kita belajar tarifnya. Ada pertanyaan jasa konstruksi? Terakhir kayaknya, sebelum kita latihan. Kita masuk latihan ya. Anda buka soalnya dan juga nanti Anda lihat Excel-nya. Oh, ini. Kalau mau banyak tanya jawab di latihan ini. Semoga cukup waktunya untuk yang latihan. Oke, ini tidak saya fullkan biar saya bisa dengan gampang pindah ke Excel. Karena Anda kan sudah simpan ya. Untuk bunga tabungan, orang ini punya 3 investasi ya. Deposito di BCA, tabungan mandiri, BNI, tabungan. Bagaimana cara penghitungannya ya? Nah, ini tabungannya. Untuk yang deposito di BCA, ya ini cara hitung sederhana aja ya. Jadi mungkin tidak sesimpel ini. 100 juta kali bunga 5%, tapi 5% ini kan per tahun, berarti kali 1/12. Ya sudah, berarti dia dapat bunga 416. Berarti pokok depositonya sekarang 100 tambah 416 kan. Tapi saldonya nanti berkurang 83.000. Karena bunganya yang 416 kan kena PPh 20%. Berarti pokok depositonya akhir bulan 100 juta 333 sekian. Bagaimana dengan yang 7,5 tuh? Yang di Bank Mandiri. Betul, ini dapat bunga 12,5. Dari 2% kali 7,5 kali 1/12. Tapi 12,5-nya 0. Kenapa? Kan pokoknya 7,5. Berarti kalau dapat bunga 12,5, ya PPh-nya 0. Tapi bulan depan, kalau dia dapat bunga lagi, sudah ada PPh finalnya nih. Kenapa? Karena saldonya kan sudah di atas 7.500.000. Gitu ya.
Yang bawah juga pasti kena PPh karena pokoknya 10 juta kok. Ya. Berarti bunganya yang 18.750 kali 20%. Sehingga nanti saldo akhir tabungannya jadi 117.860.833. Ada pertanyaan untuk kasus bunga tabungan? Kasus berikutnya adalah obligasi. Ada 2 kasus obligasi, satunya kasus SPN, surat perbenaran negara, satunya lagi kasus obligasi tapi zero kupon. Oke, obligasi yang pertama ini jatuh temponya 5 tahun. 14 ke 19. Par value-nya 100. Kuponnya 6%. Jadi 6% ini kupon, tingkat suku bunga nominal. Ya, 6%. Sementara yield-nya, tingkat suku bunga pasarnya 8%. Berarti bisa kita duga dong, pasar minta 8, ya, dia hanya kasih 6. Berarti nanti hitungannya akan muncul apa? Diskon. Ya. Nah, kita lihat. Semoga masih ingat cara menghitung present value-nya ya. Untuk present value yang 100 juta karena single sum, kita pakai tabel 2 kan di buku Kiso and Wagen. Jadi kalau mau cari 0,6806 dari mana ya, cari di tabel 2. Atau pakai rumus, atau pakai kalkulator, ya kan. Bagaimana mencari 39927? Itu cari di tabel 4, present value of ordinary annuity. Ya, kenapa bukan annuity due? Karena ini bukan sewa. Kalau sewa annuity due. Kalau bunga itu ordinary annuity. Nah, 6 jutanya dari mana tuh? Semoga masih ingat. Untuk menghitung kupon, maka nominal rate Anda kalikan dengan par value 100 juta. Maka kita akan dapat bunga yang kita terima selama 5 kali 6 juta. Makanya tadi saya bilang, kalau reksadana itu diputar di obligasi namanya apa? Reksadana pendapatan tetap. Karena kuponnya kita terima tetap. Ya, 6 juta. Ya kan? Nah, dari sini kita hitung. Ternyata present value-nya 92. Tadi kan saya sudah bilang ya. Pasar minta 8, kita cuma bisa kasih 6. Oh pasti pasar hanya kasih kita uang di bawah par value. Betul, kita hanya dikasih 92. Berarti kita itu pinjam duit 92 tapi harus ganti 100 besok, 5 tahun lagi. Nah, selisihnya itu yang disebut diskon. Diskon ini harus diamortisasi. Cara amortisasinya pakai tabel ini. Ya kan? Kolom kas diterima tadi ngitungnya gimana? Kupon atau nominal rate yang 6% kali par value. Kolom pendapatan bunga itu hitungnya dari mana? Yield yang 8% kalikan dengan present value. Jadi present value yang kita dapat pertama kali itu langsung ditaruh di pojok paling kanan atas. Lalu kalikan dengan 8%. Dapatlah 7361. Nah, diskonnya diamortisasi gimana caranya? Tinggal kurangi yield yang pendapatan bunga dengan kupon yang 6 juta. Sehingga ketemulah diskon 1361. Setiap kali ada amortisasi diskon, maka nilai tercatat obligasi akan naik. Sampai akhirnya nilai obligasi itu pojok kanan bawah akan sama dengan par value. Ini kan pelajaran akuntansi ya. Chapter 14 ya. Oke. Jadi tolong ingat-ingat dong tabel ini. Ya. Kalau ingat tabel ini. Karena kalau kita salah bikin tabel ini, waktu di akuntansi kita salah buat jurnal. Kalau kita salah buat tabel ini, di pajak kita salah ngitung PPh-nya. Nah, PPh-nya adalah, tadi dikatakan 15% ya. 15% kena atas apa? Saya lihatin slide-nya. Kena atas 2. Kena atas bunga, yang dalam kasus kita 6 juta, dan juga kena atas diskon. Ya, kena atas diskon. Oke, jadi bunga kena 15%, diskonnya juga kena 15%. Nih.
Atau dengan kata lain, untuk kasus bonds yang diskon, maka 15%-nya itu dikalikan dengan yield. Ya enggak? Saya kena 15% kali kupon yang 6 juta, 15% kali diskon yang 1361. Padahal kalau ini di total 6 juta tambah 1361 kan sama dengan yield. Gitu ya. Kena 15%. Jadi setiap kali jatuh tempo ya pembayaran bunga 6 juta sama kayak yang baris kedua, terus 1470 kalikan 15%. Begitu terus. Atau dengan kata lain sebenarnya kan kita kenanya yang yield ini ya, kolom C ini ya, 74, 70, 200. Begitu terus sampai akhirnya jatuh tempo tahun 2019. Ya, jatuh tempo 2019. Ada pertanyaan dulu untuk kasus obligasi yang pertama ini? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi, saya mau tanyanya beda, Pak. Kalau misalnya diterbitkannya tetap sama 1 Januari 2014, tetapi bunganya akan dibayarkan setiap Juli dan Januari. Nah, kalau misalnya akuntansi, itu kalau misalnya 2014 kan pembayaran bunganya akan cuma sekali kan, Pak, buat di Julinya saja. Di 2014, iya. Ya, di Julinya saja. Nah, tapi nanti di 31 Desember, kalau secara akuntansi kan kita ada mengenal namanya interest payable-nya itu, Pak. Ya, tapi kalau nanti di pajak, apakah pengakuannya kita mengikuti secara cash basis, yaitu pada saat 1 Januari untuk PPh 4 ayat 2-nya, ataukah pada saat 31 Desember itu sudah mengakui PPh 4 ayat 2 dan pembebanannya kapan, Pak? Kita bukan bicara pembebanan karena kita investor. Ini kan PPh, berarti kita dapat penghasilan. Berarti kita sebagai investor, bukan emiten. Kalau bicara pembebanan berarti kita yang nerbitkan. Itu pertama. Yang kedua, pajak itu kan seperti yang kita pelajari di pertemuan 1 atau 2, itu pakainya bukan cash basis, pakainya bukan accrual basis, tapi modified cash basis. Berarti kalau bicara penghasilan, ya dia ikut mana yang lebih cepat, cash atau pengakuan pendapatan. Nah, berarti konkretnya menjawab pertanyaannya Lawrence, kalau di 31 Desember kita sudah mengakui ya pendapatan bunga untuk Juli sampai Desember, maka itu sudah harus dikenakan PPh final di Desember 2014. Walaupun dibayarnya di Januari 2015. Gitu, Lawrence. Jadi nanti maksudnya secara emitennya itu boleh dibebankan ini kalau misalnya boleh dibebankan emitennya, jadi dua kali periode itu boleh dibebankan langsung. Boleh. Betul. Kalau jadi emiten kan itu interest expense, berarti dia boleh mengurangi. Gitu. Kan sudah jadi expense. Ya. Iya, Pak. Gitu? Makasih, Pak. Oke. Cuma memang kalau di praktek ya, untuk kasus emiten ya, agak jujur saja menurut saya gray. Gray itu dalam arti gini. Karena kita pakai modified cash basis, ya, interestnya itu baru keluar uangnya 1 Januari. Memang pengakuannya 31 Desember. Ya, di akuntansi. Uangnya baru keluar Januari. Bisa jadi kalau ketemu AR ya yang paham ini, ya dia akan ngomong, nggak bisa Lawrence, hanya yang Juli. Tunggu aja yang 1 Januari itu, interest expense yang Desember tadi, itu diakuinya 2015. Jadi hanya beda waktu sih. Ya, jadi bukan berarti kita rugi, tapi cash flow kita tertahan. Berarti tahun depan kita akan akui Januari 2015 sama yang Juli 2015. Bukan berarti yang Desember 2014 itu hilang, enggak. Tetap bisa, cuma ditunda ke 2015. Bisa jadi gitu. Kalau AR-nya paham konteks, tapi kalau mau praktis ya udah deh. Toh karena beda waktu akui aja 2014 dua-duanya. Tapi kalau tanya secara teori ya, karena pajak itu modified cash basis, maka harusnya hanya yang Juli yang diakui. Tapi sekali lagi itu gray, ya, gray area. Nah, kembali ke konsep ini pendapatan, ada pertanyaan? Kalau tadi kan dari sisi yang mengakui beban ya. Kalau pendapatan, ada pertanyaan? Saudara-saudara, bedanya dengan kasus berikutnya, kasus 2, itu hanya di
jangka waktu kalau ini ya, sebentar. 14, ini 19. Oh, sama ya. Sama-sama 5 tahun ya. Sudah, berarti ini ini salah harusnya ini 100 juta 10. Sebentar ya. Ini bukan 1 Januari 14 ke 1 Januari 19, tapi ini bentar, kasus obligasi 2 kok seperti ini. Kalau SPN, kasus yang obligasi 2 itu tidak ada di Excel, sorry. Ya. Tapi cara hitungnya sama kayak kasus obligasi 1. Jadi silakan Anda latihan ya. Anda lihat tabel bunga Anda hitung berapa present value-nya, pasti diskon. Kenapa diskon? Karena kuponnya 8, yield-nya 10. Jadi cara hitungnya sama kayak di Excel Anda pakai yang long term bonds. Tarifnya sama, 15%. Ya, itu ya. Jadi kasus obligasi 2 memang tidak kelihatan di sini ya, tapi cara hitungnya sama kayak yang sheet long term bonds ya, plus surat utang negara. Jadi pengerjaan sama kayak kasus obligasi 1. Oke. Nah, yang berikutnya kasus SPN. SPN itu surat perbendaharaan negara ya. Lihat tahunnya 2019, ini agak beda dikit, ini 2016, tapi intinya sama, yaitu ini short term saudara-saudara. Jatuh temponya kurang dari 12 bulan. Cara hitung present value-nya sama sih. Ya, tinggal lihat tabel bunga, tapi ini berarti N-nya berapa tuh? Januari ke Oktober 10. I-nya berapa? 12% ya, dibagi 12. Ya kan? Karena kan bulanan ya, 1% berarti ya. Ketemunya 0,90529 dari sana. I1 N-nya 10. Ya. Kemudian 8333 ini dari mana? Nah, 8333 itu dari sini. 10% kali 100 juta. Ya, 10% kali 100 juta itu kan berapa? 10 juta. Ya. Nah, 10 juta itu dibagi 12 ya, 10 juta itu dibagi 12. Jadi par value-nya yang 100 juta dikali 10% kemudian dibagi 12. Ketemulah, ini kalau Anda dapat Excel-nya, ketemulah 8333 ya. Dapatnya dari sana. Oke, sama ya, kayak yang long term bonds ngitungnya. Cuma tabelnya I dan N-nya beda ya, tapi tabelnya sama 62 dan 64. Sama ketemu diskon. Kenapa ketemu diskon? Karena itu tadi, ini 10 kuponnya, yield-nya 12. Ya. Jadi sebenarnya sama secara prinsip ngerjainnya dengan yang long term bonds. Bedanya, ini tolong diingat-ingat, ketika mau kenakan pajak. Kalau itu short term bonds, termasuk surat perbendaharaan negara, maka tarifnya 20%. Yang saya katakan tadi di teori ya. Kalau jatuh tempo dari obligasi kurang dari 1 tahun atau 1 tahun ke bawah, dia kena tarif lebih tinggi yaitu 20%. Tapi kalau dia di atas 1 tahun, maka kena tarif yang 15%. Gitu ya. Jadi silakan lihat detailnya cara hitungnya nanti, tapi prinsip besarnya sudah saya berikan. Obligasi 1 termasuk obligasi 2 dan SPN, ada pertanyaan? Bagaimana kalau yang terjadi premium? Apa maksudnya premium? Berarti tingkat suku bunga nominal, anggap di sini 8%, itu lebih tinggi dari tingkat suku bunga pasar. Anggap aja pasar mau kasihnya 6%. Kalau ini kan 8 berbanding 10, pasti diskon. Ini saya ngasih 8, padahal pasar cuma minta 6. Kalau itu terjadi, berarti kan pasar untung. Karena dia minta 6, dapat bunga 8%. Nah, supaya bisnis tetap jalan, saya harus dapat untung juga dong. Apa untung saya sebagai emiten?
ya saya pinjam 100, pasar ngasih duitnya lebih dari 100 dong. Itu namanya premium. Ya. Pertanyaan saya, walaupun di sini tidak ada ya, di contoh kasusnya, karena sengaja supaya Anda jalan pola pikirnya. Seandainya terjadi premium, apa yang terjadi dengan kolom pendapatan bunga? Lebih besar atau lebih kecil dari kolom kas diterima kalau terjadi premium? Kolom B lebih besar atau kolom C yang lebih besar kalau terjadi premium? Halo? Akuntansi banget tuh. Kalau kupon yang diberikan lebih besar daripada yield, kupon itu kan yang kolom B. Ya pasti berarti angka kolom B lebih besar dari kolom C. Berarti yang amortisasi premium gimana ngitungnya? Bukan C kurang B, tapi B kurang C. Ini berarti nilainya berapa pojok kanan atas? Pasti lebih besar dari 100. Tapi makin lama makin berkurang sampai sama dengan 100. Berkurangnya itu gimana caranya? Ya, dikurangi sebesar amortisasi premium. Ingat loh, itu akuntansi banget loh, belum pajak. Ya. Pertanyaan saya terkait pajak adalah, seandainya ini obligasi yang jatuh tempo di atas 1 tahun, tarifnya berapa? Sama, 15%. Tapi 15%-nya kena atas apa? Kena atas kolom B saja, atau kolom B dan kolom D kayak di kasus diskon? Atau kena hanya atas kolom C? Ada yang bisa menjawab? Kalau kasusnya premium, berarti kan kolom B itu lebih besar dari kolom C. Ya. Tarifnya tergantung, kalau jatuh temponya di atas 1 tahun, 15%. Pertanyaannya, 15% ini kena atas apa? Hanya atas kolom B, atau kolom B dan kolom C kayak kasus ini, ya? Atau kena yang mana? Kolom B saja, Pak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari yang diskonto pun, kita menghitungnya yang paling besar yang mana, Pak? Oke, itu berarti pendekatan teknis ngitung ya. Iya, Tapi ya, itu betul, itu betul. Berarti kenanya hanya atas kolom B. Jadi dalam kasus ini anggap aja ya, kas yang diterima hanya 6 juta. Ya udah berarti 6 juta kali 15% aja. Karena memang 6 juta nanti yang paling besar di antara 3 angka ini. Tadi kan saya katakan untuk pendekatan praktis langsung kalikan dengan 7 juta aja. 7361 ya. Karena dia yang paling besar. Kalau terjadi premium berarti yang paling besar kolom B. Itu betul pendekatan teknis, tapi coba lihat aturan. Aturannya mengatakan PPh ini dikenakan atas bunga dan apa? Bunga dan apa? Diskon kan? Berarti kalau yang terjadi premium, di sini kan kolomnya nanti amortisasi premium. Kena pajak nggak? Nggak kena. Berarti hanya atas bunga. Jadi secara konsep mengatakan kenanya hanya atas bunga, atau dengan kata lain di sini kita isi angka 6 juta. Premium ini kita ganti tulisan premium ya. Yang ini yang saya highlight ini. 0, karena premium bukan objek PPh. Ya, dengan kata lain hanya kena atas kolom B kalau terjadi premium. Itu ya. Kalau terjadinya zero coupon bond, berarti kan pasar punya yield tetap ada 12%. Terus kuponnya 0. Berarti pasti terjadi apa tadi? Diskon. Nah, pertanyaannya sekarang gimana perlakuan pajaknya? Tarifnya sama, ya. Kalau jatuh temponya lebih dari 1 tahun 15%, kalau 1 tahun ke bawah 20%. Ingat, aturannya itu kan kena atas bunga dan diskon. Ini bunganya 0. Karena kan zero kupon. Ya. Tapi diskonnya ada. Apakah diskonnya juga dikenakan tarif 15 atau 20? Jawabannya iya, tapi kenanya bukan saat pengakuan amortisasi diskon. Kenanya itu nanti di akhir nih, waktu jatuh tempo. Ya. Jadi kenanya atas keseluruhan diskon yang 18.224. Jadi tiap tahun ini 0, kan dia nggak terima cash sama sekali.
ya kan? Ya jangan dipajaki kalau nggak terima cash sama sekali. Jadi dia baru kena kalau dia dapat selisih lebihnya. Tadi kan dia cuma pinjamin 31. Besok jatuh tempo dia dibayar 50. Berarti kan ada kayak capital gain 18 ya. Saat itulah kita kenakan tarif. Tarifnya berapa? Kalau di bawah 1 tahun ya 20%. Kalau di atas 1 tahun 15%. Itu aja bedanya dengan yang obligasi awal tadi. Ada pertanyaan? Saham. Nah, hati-hati di sini. PT 123 sebelum melakukan IPO punya 2 pendiri itu ABC dan Triple X. ABC ini setoran modalnya, kalau Triple X setoran modalnya 20M. Waktu IPO harga per lembar itu 15.000. Berarti kalau ABC itu modalnya nanti 15.000 kali jumlah lembar sahamnya berapa? 1 juta. Kalau Triple X 2 juta kali 15.000. Berarti kalau salah satu dari mereka baik ABC maupun Triple X jual, dia akan kena paling enggak tambahannya itu berdasarkan 15.000. Yang kena 0,1% berapa ya? Tergantung harga jualnya berapa. Ternyata benar tanggal 1 Januari 2019 ya. ABC yang jual sahamnya ke XYZ. Dia dapat cash 25M. Sudah. Ketok moto ya, kasat mata 25M pasti kena 0,1%. Karena harga transaksi kan penjualan. Tapi ingat, karena ABC ini pendiri, dia harus kena tambahan yang 0,5%. Tapi 0,5-nya bukan dari 25M, melainkan dari harga IPO. Harga IPO-nya berapa? 15.000 kali 1 juta lembar saham. Berarti 0,5% kali 15M. Sehingga total PPh yang ditanggung oleh ABC adalah 100 juta. Nah, sekarang berarti pemegang sahamnya tinggal Triple X dan siapa? XYZ. Padahal XYZ bukan pemegang saham pendiri kan? Dia bukan pendiri. XYZ jual lagi kepada investor lain dapat 26,5. Ya udah dia hanya kena 0,1%. Oke? Itu kalau diasumsikan dijual di bursa efek. Bagaimana kalau ini PT tertutup? Ya. Kalau ini PT tertutup berarti capital gain-nya si ABC dihitung dari 25M kurangi 15M. Ya, berarti berapa? 10M. Nah, itu kena PPh progresif kalau orang pribadi kan. Oke, sementara kalau ini XYZ berarti dia kena, kalau PT tertutup loh ya, dia kenanya capital gain 26,5 kurang 25M. Ya, berarti 1M 500 juta. Ya, masuk di tarif progresif. Jadi memang lebih rugi ya kalau PT tertutup ya. Karena ini cuma 0,1% walaupun pengalinya gede ya. Tapi kalau tadi anggap aja 1,5M kalinya 30% umpama, udah gede banget. Ya kan? Itu saham. Ada diskusi? Hadiah undian dalam bentuk mobil. Ya sudah, cari harga pasarnya. Harga pasarnya dikalikan tarif 25%. Ini yang saya katakan tadi ya, tinggal dia mau bayar 125 dapat mobil atau dijualin dulu, cashnya dikurangi PPh final. Silakan aja sih, itu masalah teknis teknis realisasi. PPhtB dia beli tanah 1M. Kemudian dijual 2M. Berarti kenanya hanya atas 2 kurang 1M dong, Pak. Enggak. Kenanya atas 2M. Nah, tapi di sini kok kena atas 2,1 karena 2,1 NJOP lebih tinggi dari harga jual. Jadi nggak ada capital gain di sini. Lihatnya ya harga transaksi. Ternyata harga transaksi pun masih lebih rendah dari NJOP. Jadi yang kena NJOP. Sehingga dia nanti akan kena PPh 52.500. Jangan bingung ya, dapat dari mana 1947? Kan dia jualnya 2M. Pajaknya 52,5. Berarti dia bawa pulang 1947. 2,1 ini kan bukan nilai cash real ya. Itu hanya pengali pajak aja. Kasus bunga koperasi.
Ya lihat aja bunganya berapa, 833. Di atas 240.000 kan? Semuanya kena 10%. Ya. Jadi bukan 833 kurang 240, bukan. Tanah bangunan, sewa tanah bangunan, tadi 10% ya. 10%. Tapi kalau sewa kendaraan, hati-hati, itu kenanya PPh 23, ya, 2%. Jangan lupa loh ya, nggak semua final, nggak semua 23. Ada bertanya nggak ya? Oke, nah untuk kasus kepemilikan saham, ya kasus kepemilikan saham 1 dan 2 silakan latihan, ya. Minggu depan ketika masuk sebelum masuk ini kita bahas latihan untuk yang kepemilikan saham 1 dan 2. Saya diingatkan ya minggu depan. Untuk kasus-kasus kita yang hari ini ada pertanyaan kah? Chris, boleh disiapkan